I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 2210417659. Perkenalkan, nama saya Ega, NIM 2210417734. Perkenalkan, nama saya Tantri, NIM 2210417641. Perkenalkan, nama saya Wiji Nurkomaria, NIM 2210417625. Perkenalkan, saya Reni Susania, NIM 2210417643. Perkenalkan, nama saya Regina Veronica Sagita, NIM 2210417633. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh saudari Rini. Baik, pengertian pendahuluan dalam karya ilmiah. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pendahulu juga dapat dikatakan sebagai paragraf pertama dari makalah penelitian tertulis, atau hal pertama yang kita katakan dalam presentasi lisan, atau hal pertama yang dilihat, didengar, atau dimengerti orang tentang proyek penelitian kita. Pendahuluan menentukan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isu atau konfren yang dapat menentukan penelitian. Oleh karena pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian, maka diperlukan perhatian khusus dalam proses penulisannya. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitiannya, menggambarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini ditulis secara singkat. 2. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Fungsi daftar pustaka: 1. Untuk memperkuat argumen dalam karya ilmiah. 2. Menghindari tuduhan plagiasi. 3. Menghargai penulis yang karyanya yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. 4. Memudahkan peninjauan ulang terhadap sumber rujukan jika hendak dilakukan koreksi atas isi tulisan. Yang kelima, membantu pembaca untuk lebih memahami sumber kutipan yang tercantum dalam karya ilmiah. Cara menulis daftar pustaka: yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbit. Ketiga, judul buku atau artikel yang dirujuk. Yang keempat, nama penerbit. Yang kelima, tempat terbit atau keterangan terbitan. 3. Desain penelitian. Dalam metode penelitian sangat penting untuk merencanakan dan mengatur jalannya penelitian. Beberapa desain penelitian umum yang biasa Anda pertimbangkan meliputi: 1. Desain penelitian eksperimental. 2. Desain penelitian survei. 3. Desain penelitian studi kasus. 4. Desain penelitian korelasional. 5. Desain penelitian kualitatif. 6. Desain penelitian campuran. 7. Desain penelitian longitudinal. 8. Desain penelitian variasi eksperimental. Saya akan melanjutkan nomor 3. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam metode penelitian. Dalam metode penelitian, ini bergantung pada jenis penelitian, pertanyaan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan termasuk: 1. Wawancara. 2. Kuesioner. 3. Pengamatan. 4. Analisis dokumen. 5. Studi kasus. 6. Eksperimen. 7. Survei online. 8. Wawancara fokus. 9. Sensor dan teknologi. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat adalah bagian penting dari perencanaan penelitian. Baik, akan dibacakan oleh saudari Wiji.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah konsep yang penting dalam penelitian kuantitatif. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Sedangkan reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangatlah penting. Validitas dan reliabilitas yang buruk dapat menghasilkan hasil penelitian yang tidak akurat atau tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Hubungan antara validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif sangatlah erat, karena hasil penelitian yang valid juga harus dapat diandalkan. Baik, akan dibacakan oleh Saudari Tantri. Yang kelima, menentukan jumlah sampel dalam metode penelitian bisnis melibatkan beberapa faktor penting termasuk yang pertama, populasi target, yang kedua, tingkat keyakinan, yang ketiga, margin of error atau marginal kesalahan, yang keempat, variabilitas populasi, yang kelima, sampling. Yang keenam adalah uji asumsi klasik. Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria Blue. Model regresi yang memenuhi kriteria Blue dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal. Dalam estimator tersebut dinyatakan tidak bisa konsisten, distribusi normal, dan juga efisien. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.